Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini kembali dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kekuatan oleh Allah, istiqomah menjalankan perintah Allah dan Rasul. Salat subuh berjamaah, dilanjutkan beriktikaf, seraya kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harapan dan doa kita semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tercurah keharibaan sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab Sama'ilur Rasul, menerangkan fi sifati dhahikihi sallallahu alaihi wasallam wa bukaihi wa atasihi, menerangkan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan uswah, keteladanan kepada kita di saat Rasulullah tersenyum, Rasulullah ketawa. Kemudian menerangkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabki, menangis, dan juga bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas, yaitu ketika bersin. Ini adalah uswah yang harus kita fahami, kita ketahui, sehingga kita bisa mengambil bagian dari keteladanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari sifat-sifat kemuliaan beliau. Bagaimana agar semua yang kita lakukan dalam kehidupan ini merujuk kepada uswah keteladanan Nabi Muhammad, sehingga menjadikan sebuah nilai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iftara dhahikan iftara an misli sanal barki idzan talala wa an misli hubbil ghamam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan ketika beliau ketawa, ketawanya ini hanya dengan menggunakan tabassum, yakni tersenyum, ya, tidak tertawa sebagaimana sampai bersuara keras, kemudian sampai mulutnya terbuka, kemudian tenggorokannya kelihatan. Ini tidak dicontohkan oleh Nabi, atau istilah lain dengan ketawa dengan terbahak-bahak. Itu bukan bagian dari uswah keteladanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan satu penjelasan, tabasyam ila wajhi akhihi sadaqah, bahwa kita ini senyum kepada saudara kita itu bagian dari nilai sedekah. Ini adalah sifat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita ambil bagian, ya. Walaupun ini cuma masalah kecil, dianggapnya adalah ketawa atau tersenyum, tapi ada contoh, ada uswah, ada keteladanan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam jullu dhahikihi at-tabasyum. Jadi beliau kalau ketawa selalu beliau usahakan untuk bisa tabassum, senang, ya. Dengan kata senang beliau adalah tabassum, ya, senyum, ya. Beliau yang memberikan contoh seperti itu. Wan Abdullah bin Harith radhiyallahu taala anhu qala ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat Abdullah bin Haris, beliau menyatakan, aku belum pernah melihat seseorang di dalam kehidupanku ini, di masa-masa beliau bersama dengan Rasulullah, dan juga beliau adalah seorang sahabat ini juga punya aktivitas, punya persahabatan, kesana kemari,
juga tijarah ke sana kemari, beliau menyatakan, aku belum pernah melihat seseorang di dalam kehidupan dunia ini yang beliau kenal saat itu, seseorang yang banyak tersenyum illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan banyak ketawa tapi tersenyum, ya, bukan banyak ketawa. Karena nanti juga ada satu syariah yang memberikan satu larangan, la tuksirut dhahik, jangan banyak ketawa. Fa inna kasratu dhahik tumitul qalb, bahwa banyak ketawa ini bisa menyebabkan hati kita mati. Artinya apa? Kesadaran diri, kekuatan daya ingat sama Allah bisa mati karena banyak ketawa. Artinya apa? Ketawa-ketawa yang tidak ada intifa, enggak ada sebab-sebab yang di situ terkait dengan nilai-nilai ajaran yang bermanfaat. Yaitu orang ngobrol, kemudian obrolan-obrolan itu membuat ketawa, tapi ketawanya tidak ada intifa, enggak ada yang membawa manfaat. Maka ini yang Rasulullah tidak pernah lakukan, Rasulullah tidak pernah contohkan. Jadi kita usaha harus bagaimana mengambil bagian dari sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senyum kita, ketawa kita itu menjadi sedekah, menjadi ibadah. Orang bertemu dengan kita, kemudian kita senyum, dengan senyum itu adalah ikhtiram. Senyum itu adalah persahabatan. Ini yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattu mustajmi'an dhahikan hatta ara minhu lahawatihi. Beliau Sayyidah Aisyah yang mendampingi Rasul, beliau adalah istri Rasulullah yang mulia. Beliau menyatakan dalam satu pernyataannya, aku tidak akan pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang saya berdampingan dengan Rasulullah, berdekatan dengan Rasulullah, mendampingi Rasulullah, ketawa, kemudian apa? Ketawanya itu terbahak-bahak. Jadi Rasulullah belum pernah disaksikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketawa, kemudian ketawanya dengan terbahak-bahak. Kalau kita banyak melakukan ini, ya, padahal ini adalah termasuk apa? Ketawa terbahak-bahak adalah min amali syaitan, ya, dari amalnya syaitan. Rasulullah mukhalifu syaitan, ya, innahu lakum aduwwun fattakhidhu aduwwa. Syaitan adalah musuh kita, jadikan juga musuh untuk kita. Artinya kita harus ittiba kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Abdullah bin Haris aidan qala ma dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabasyuman. Tidak tersenyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali senyuman Rasulullah itu hanya dengan, ya, mesem saja, ya, tidak sampai bersuara keras sebagaimana yang banyak kita saksikan, ya, terjadi di beberapa orang. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yuhaddisu hadisan illa tabasyam. Dan Rasulullah ketika menyampaikan sesuatu kalimat-kalimat nasihat-nasihat, ya, nanti akan diiringi dengan banyak tabasyam, dengan banyak senyum. Tapi di dalam riwayat lain juga Rasulullah ada pada suatu ketika beliau menyampaikan khutbah, itu ketika menyampaikan khutbah beliau kalimat-kalimatnya dengan suara yang tinggi, kemudian jelas, akan digambarkan bagikan seseorang panglima perang untuk memberikan motivasi kepada pasukan perang untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu ketika akan tampak ketegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan suatu ketika memberikan nasihat-nasihat, ya, beliau selalu disertai dengan wajah yang berseri, dengan tampil dengan senyuman-senyuman yang indah.
Wa kana dhahika ashabihi sallallahu alaihi wasallam indahu tabasyum min ghairi sautin iktidaan bih. Kemudian karena Rasulullah menampilkan seperti itu di dalam tersenyum, maka ketika sahabat berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW, maka sahabat pun bersenyum, selalu berusaha untuk ittiba kepada Nabi Muhammad, yakni min ghairi sautin. Sahabat ketika tersenyum pun berani ya di hadapan Nabi Muhammad juga dalam kondisi min ghairi sautin. Dia jaga untuk tidak bersuara keras. Kenapa? Ittida'an din Nabi, karena ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua tujuannya wa tauqiran lahu, dan juga sahabat bersikap seperti itu tauqiran lahu, untuk mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu idza jalasu indahu ka'annama ala ru'usihim at-tair. Dan sahabat ini ketika duduk bersama Nabi, ya, beliau dengan akhlak yang sangat luar biasa, sampai digambarkan seolah-olah di kepala ini ada sesuatu, ada burung yang ya bertengger di kepalanya. Jadi nggak berani menonggokkan begini, ya. Artinya apa? Selalu julus duduk bersama Nabi tawadduan, ya, tawadduan wa ikhtiraman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesuatu yang sesuatu itu mengantarkan untuk ketawa, maka ketawanya ittiba kepada Nabi untuk tabasyam, tersenyum, ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza jara bi dhahik wada'a yadahu ala fi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekiranya ada sesuatu, ya, yang mengantarkan beliau senyum, tapi senyumnya itu agak berat, ya, agak besar kekuatannya, maka beliau meletakkan tangannya untuk menutup ya kemuliaan mulut beliau yang mulia ini ditutup, ya, mengkhawatirkan takut mungkin ada terbuka lebih luas sehingga orang lain tidak melihat rongga mulutnya itu. Di antara ini adab yang diajarkan oleh Nabi. Di saat umpama kita ini ada senyum, ketawa yang tidak bisa tertahan karena sesuatu itu sangat lucu mungkin sekiranya, maka kita menutup sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam min adhakin nas. Rasulullah ini adalah sesosok Nabi dan Rasul dan hamba Allah yang paling mulia, memberikan banyak contoh. Beliau adalah banyak tersenyum. Artinya apa? Menunjukkan seseorang yang banyak tersenyum ini menunjukkan adalah kebersihan hati. Memandang kehidupan ini adalah memang sebuah kenikmatan, yang kenikmatan ini betul-betul karunia Allah, sehingga kita bisa merasakannya adalah rasa syukur, sehingga bahagia dengan kehidupan yang Allah berikan kepadanya. Kemudian Nabi Muhammad dikenal wa'at yabihim nafsa, dan Allah menciptakan diri yang paling sempurna adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warada fi ahadisin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajidu. Ada satu riwayat bahwa Nabi Muhammad ini senyum tapi agak lebar, sehingga gigi yang sebelah kanan kirinya ini geraham, ya, itu sampai terlihat, ya. Artinya terbuka, lisan mulia beliau terbuka agak lebar, sehingga giginya semua nampak, sehingga gerahamnya nampak. Ini adalah ketika ada kisah-kisah, ya, kisah-kisah dari sahabat-sahabat beliau yang kadang-kadang memang membuat Rasulullah itu senang, bahagia. Ada kisah-kisah yang jenaka, yang lucu. Seperti ada sahabat yang memang kerjaannya bikin lucu-lucu, tapi Nabi senang sama orang ini. Orang ini cinta Nabi, orang ini cinta Allah, ya. Ada sahabat Nuaiman, ini kerjaannya bikin lucu-lucu, ya.
Tapi dia juga pernah suatu saat Badr juga ini orang, ya. Dia punya hobi karena memang zaman dulu Bapak di Islam ini sebelum turun ya innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsu min amali syaitan. Sebelum ayat itu turun, mereka juga punya kebiasaan-kebiasaan yaitu tasyrabul khamr, ya. Minum khamr, ya. Kemudian ketika terjadi minum khamr, kemudian dia salah teman-temannya kumpul, ada satu makan malam bersama, kemudian minum khamr, ya. Setelah minum khamr, ya, waktu sholat subuh tiba, ya. Ketika pagi hari subuh untuk menjadi imam, ternyata membaca surat Al-Kafirun kebalik-balik. Membaca surat Al-Kafirun kebalik-balik, ya. Ya. Maka itu turun satu ayat, la taqrabus sholata wa antum sukara, ya. Jangan kamu menjalankan sholat. Taqrab bermakna yaf'alu sholat. Jangan kamu melakukan sholat dulu di saat kamu itu sukar, masih mabuk. Ntar nungguin waras saja, atau yang waras yang imam aja, ya. Jamaahnya kalau rada mabuk sendiri ya nggak apa-apa, ya. Nah ini hal-hal yang semacam ini bisa membuat Rasulullah tabasyam, Rasulullah senyum, ya. Nah ini karena memang belum diharamkan. Tapi ketika Allah sudah menyatakan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu, maka jauhilah. Ketika diperintah maka jauhi, seolah-olah di Madinah, di Makkah pada saat itu boleh dikatakan setiap aliran, ya, buangan air dari rumah-rumah itu isinya apa? Khamr. Karena dituang semua mereka melalui, ya, boleh dikatakan, ya, saluran air yang dari rumah kemudian turun ke bawah, ya. Maka semua isinya, comberan itu isinya adalah khamr. Bagaimana mereka itu tunduknya, patuhnya kepada perintah Allah dan Rasulnya. Sami'na wa ata'na. Ada sahabat Nu'man ini yang suka bikin lucu-lucu. Nu'man ini lucu-lucu. Pada suatu saat pada kumpul semua, sahabat-sahabat kumpul semua. Tiba-tiba dia datang. Ketika dia datang bawa makanan yang enak-enak, ya. Ayo semua kita makan rame-rame. Dia senang sekali, rahat sekali, ya. Kayak kita habis ngaji duduk rame-rame gitu, ngeteh, ya, makanan gorengan rame-rame, ini kan seneng, ya, bikin seneng. Cuman di tengah-tengah makan belum kelar, dia ngomong Nu'aiman, ya Rasulullah jangan lupa ini tadi makanan belum dibayar, nanti itu orangnya bakal kesini minta bayarannya. Ini kan bikin lelucon di hadapan Nabi, bikin lucu, tapi Rasulullah senyum, ya. Rasulullah gak marah, tapi Rasulullah bercandaan juga akhirnya. Ayo kita patungan, kita bayarin semua. Ya, ini adalah kisah-kisah seorang sahabat yang bikin lelucon di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini juga orangnya Masya Allah. Suatu ketika dia pamit kepada Rasulullah, sahabat Abu Bakar Siddiq, ya. Kemudian ketika ngajakin itu sahabat Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah saya mau izin. Saat ini saya mau dagang ke tempat yang jauh. Kemudian kami mohon izin mau bikin Nu'aiman mau diajakin. Sama Rasulullah, bener ente mau ngajakin Nu'aiman? Iya ya Rasulullah kami mau ajakin, ya. Akhirnya benar Pak, diajakin berdagang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sudah sampai di tempat tujuan berdagang, kemudian membagi-bagi tugas. Nanti kita sebelah sana, kemudian kamu nanti sebelah sini. Terus Nu'aiman nanya, ya Abu Bakar Siddiq apa tugasnya saya? Udah kamu gak usah ada tugas, terserah, ya, jalan-jalan aja deh, santai-santai aja kamu di sini gitu kan, ya. Kemudian ada seorang sahabat yang ditugasin untuk menjaga perbekalan, ya. Dan setelah disuruh jaga perbekalan ini, ya udah kamu jaga ini perbekalan ini. Kemudian, ya, pada saat sudah siang waktunya makan, Nu'aiman sudah balik lagi, nemuin itu yang jaga makanan itu. Saya sudah lapar, pengen makan.
Nah, kata yang jaga ini jangan nunggu dulu, nunggu Sayyidina Abu Bakar dulu, baru nanti kalau sudah Sayyidina Abu Bakar datang baru kita makan bersama. Enggak, pokoknya saya pengen makan duluan, lapar sudah gitu kan, ya, ya. Enggak, pokoknya enggak boleh, terserah deh, kamu mau ngasih aku makan atau aku bakal bikin susah deh, bahkan kupikir kerjain gitu. Walhasil, ya, sahabat ini tetap menggunakan prinsip ini amanat yang dititipin oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah orang kepercayaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahabat senior paling hebat, paling luar biasa. Apa yang menjadikan amanat, apa yang menjadikan perintah, ini adalah saya yakin berdasarkan perintah dari Allah dan berdasarkan perintah dari Allah. Maka dia tetap prinsip gak mau. Ya sudah, gak pakai pikir panjang ini, Nuaiman bikin ulah ini. Ya, ada orang lewat ditawar-tawarin, aku punya budak sahaya, siapa yang mau beli? Murah ini. Ya. Kemudian dia juga sudah, nanti kalau kamu mau beli budak saya ini, murah ini budak, tapi dia nanti punya cacat. Cacatnya apa? Nanti kalau kamu mau bawa, pasti dia ngomong, saya orang merdeka, saya bukan budak ya. Walhasil beneran Pak, dijual juga ini orang. Dijual, setelah dijual dia dapat duit, udah kesana kemari makan, kesana kemari. Ketika sudah sampai siang, Sayyidina Abu Bakar datang. Ini nyari-nyari, kemana ini orang ini? Ya, ditanyain, Nuaiman mana teman kita yang satu, yang bagian jaga makanan? Sudah saya jual, wahai Abu Bakar. Loh, kenapa itu jual? Iya, saya minta makan dan dikasih, makanya saya jual, duitnya buat kami beli makanan. Walhasil Sayyidina Abu Bakar nyari itu orang yang sudah dijual. Kemudian dikasih tahu, ini teman sama teman ini suka bercandaan, jadi ini akadnya gak beres ini ya. Kemudian jual belinya gak beres, sekarang saya balikin duitnya, ini saya ambil lagi. Sudah selesai itu pulang ke Madinah. Sesampainya Madinah diceritain ke Rasulullah diceritain ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika diceritain Rasulullah senyum, ketawa, sampai ketawanya Rasulullah itu yang dinyatakan adalah ya terlihat itu ya nawajiduhu, yaitu gigi gerahamnya itu kelihatan ketika mendengar cerita ya Nuaiman menjual temannya di pasar. Ini adalah kisah-kisah yang sangat luar biasa. Bahkan dalam satu riwayat dinyatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering menceritakan tentang kisahnya Nuaiman ini kalau lagi ada pertemuan-pertemuan. Jadi itu betapa dekatnya Rasulullah dengan para sahabat, dan Rasulullah tidak tegang juga Pak. Ya, artinya apa? Tidak sesosok manusia yang tegang ketika beliau menjalankan nilai-nilai syariah. Artinya apa? Pelaksanaan syariah dijalankan dengan baik, dengan istiqomah sesuai dengan perintahnya Allah. Tapi Rasulullah juga sering kata santai bersama dengan sahabat-sahabatnya. Sering kali terjadi ya. Bahkan Rasulullah pernah ada satu riwayat itu ya, boleh dikata ini sesuatu hal ketika kumpul bareng-bareng, mestinya adalah Rasulullah memberikan satu contoh. Kalau ngasih minum seseorang itu adalah Rasulullah adalah memulai tayamun. Tayamun itu bagian kanan terlebih dahulu. Tapi ternyata di sebelah kanannya ini ada seorang ya muda, tapi di sebelah kirinya ada orang tua. Rasulullah menyatakan, aku izin kepada kamu wahai anak muda, sebenarnya yang berhak mendapatkan yang pertama kali adalah engkau, tapi kita ada orang tua di sebelah kiri kami akan memuliakan, ikhtiram, memuliakan kepada orang tua ini terlebih dahulu. Gimana menurut kamu kasih izin gak? Terserah ya Rasulullah ya, masyitum ya Rasulullah ala fadli, terserahku ya Rasulullah. Sehingga Rasulullah mengutamakan yang sebelah kiri, tapi seizin yang sebelah kanan. Ini kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan sambung lagi kisahnya tentang bagaimana Rasulullah ketika menangis. Kapan saatnya? Bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah untuk menangis? Dan nanti kita juga akan diperintah oleh Nabi kapan kita disuruh banyak menangis. Menangis yang kepada Allah Subhanahu wa taala.
menangis menyadari di saat-saat kita banyak kesalahan, kekhilafan, dosa dan kemaksiatan. Insyaallah akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultanih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dinina bid dunya wa ala dunya bit taqwa ala taqwa bil amal wa 'alal amal bit taufiq. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tinaba wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma ansurna fahati ridwan wa alaihi wa amitna bil asrar allati awda'taha ladayhi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.